Oke. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya, sebuah dokumen yang fokusnya ke bagian penting dari surat Paulus untuk jemaat di Roma. Tepatnya di pasal 12 ayat 1-8. Betul sekali. Bagian yang sangat kaya makna ya. Sumber kita ini kan mengulas soal bagaimana seharusnya kita merespons kemurahan Allah. Iya, kemurahan yang luar biasa itu. Dan fokusnya ada dua hal besar ya dari dokumen itu. Betul. Pertama, soal mempersembahkan hidup kita. Secara total. Kedua, gimana kita ini berfungsi bareng-barang dalam komunitas. Gitu kan? Nah, iya. Jadi misi kita sekarang ini coba kita gali intisari nasihat ini untuk Anda semua. Kita mulai dari intinya aja kali ya di ayat 1. Boleh? Boleh. Ayat yang fundamental itu. Persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati ini apa sih sebenarnya maknanya menurut sumber kita? Sumber ini menekankan banget, ini bukan sekedar ritual loh, tapi lebih ke penyerahan seluruh diri kita. Seluruh diri, maksudnya gimana tuh? Ya, tubuh, pikiran, energi kita. Pokoknya semua aspek hidup. Sumbernya bahkan pakai analogi menarik. Kita ini kayak manajer aja, bukan pemilik hidup ini. Oh, oke. Manajer atas hidup yang Tuhan percayakan. Menarik. Dan persembahannya itu spesifik ya. Ada syaratnya. Ia harus hidup, kudus, dan berkenan. Kenapa itu ditekankan ya? Nah, dokumen yang kita kaji ini menggarisbawahi, karena Allah itu kudus, ya respon kita mesti selaras dong. Ini bukan berarti kita langsung sempurna, tapi lebih ke arah komitmen. Komitmen untuk hidup sesuai karakternya. Jadi ada kaitannya sama perubahan ya? Transformasi. Erat sekali kaitannya. Transformasi mendalam. Pas banget. Ayat 2 langsung nyambung ke sana kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini kontrasnya tajam banget ya, antara ikut-ikutan dunia sama diubah dari dalam. Betul. Tarikan dunia kan kuat ya. Nah, soal pembaharuan budi ini, gimana sumber kita menjelaskannya? Gimana cara kerjanya? Sumber ini bilang, pembaharuan budi itu bukan cuma mikir positif atau apa ya, tapi lebih kayak ngerombak sistem operasi pikiran kita. Wah, dalam juga ya. Iya, ini proses aktif dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Tujuannya mengubah cara kita menilai, memutuskan, ya pokoknya memahami kehendak Allah. Supaya kita tahu apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Tapi menurut standar Allah ya, bukan dunia. Tepat, dan dokumen ini sifatnya preskriptif di sini. Artinya ngasih arahan jelas. Arahnya apa tuh? Hindari pola dunia dan kejar transformasi pikiran ini. Jelas banget perintahnya. Oke, jadi setelah panggilan pribadi untuk berubah, fokusnya melebar nih. Sumber kita bahas soal hidup bareng, komunitas, di ayat 3-5. Iya, aspek komunalnya. Ada peringatan yang, cukup menusuk ya. Di ayat 3, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Seruan untuk rendah hati ya. Jangan kepedean gitu kasarnya. Iya, betul. Terus muncul analogi yang bagus banget soal tubuh. Nah, analogi tubuh ini penting banget. Sumber kita melihat ini cara Paulus menjelaskan gereja. Dalam teologi, ini masuknya eklesiologi kan? Oh gitu ya? Iya. Terus ayat 6-8 itu merinci karunia-karunia yang beda-beda. Ada nubuat, melayani, mengajar, menasehati, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan, macam-macam deh. Banyak ya jenisnya. Banyak. Dan yang ditekankan dokumen ini semua tuh anugerah. Karunia. Maksudnya? Ya bukan hasil usaha kita. Murni pemberian Tuhan. Ini nyambung ke prinsip sola gratia, hanya karena anugerah. Jadi keberagaman karunia ini justru bukti kemurahan Tuhan ya? Bukan malah jadi sumur perpecahan? Justru itu. Setiap karunia itu kayak jendela unik buat melihat kemurahannya. Oke, jadi ini bukan soal siapa yang paling hebat karunianya. Bukan sama sekali. Tapi gimana semua bagian tubuh ini, dengan karunia beda-beda, bisa berfungsi bareng. Nah, terus gimana sumber ini menyarankan kita pakai karunia-karunia itu? Prakteknya gimana? Tujuannya jelas. Bangun satu tubuh Kristus. Jadi perlu sadar untuk jaga kesatuan. Fokusnya ke iman kita yang sama dalam Kristus, bukan ke perbedaan karakter atau karunia. Terus cara pakainya? Sumbernya praktis banget kok. Pakai karunia itu dengan tulus, ikhlas, terus rajin, jangan asal-asalan. Dan penuh sukacita ya, bukan karena terpaksa atau sambil ngomel. Persis. Hindari motivasi buat pamer atau malah ngeluh.
Ujung-ujungnya selalu untuk kemuliaan Tuhan, soli Deo Gloria, dan untuk kebaikan bersama, bukan buat diri sendiri. Oke, jadi jelas banget ya alurnya. Mulai dari serahin diri total, Betul. terus transformasi pikiran, Hidup rendah hati dalam komunitas. dan pakai karunia buat tujuan bersama, lengkap. Nah, kalau dirangkum nih, pesan intinya apa dong dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini, menurut sumber kita? Intinya, ini soal respons etis kita terhadap kemurahan Allah yang udah kita terima. Responsnya yaitu tadi, hidup yang dipersembahkan, yang terus diubahkan, nolak tekanan dunia, dan aktif melayani dalam kesatuan. Sumbernya juga ngasih semacam peringatan gitu ya. Iya, ada diagnosisnya juga, mengingatkan ada bahaya nyata. Bahaya apa tuh? Iya, bahaya jadi serupa lagi sama dunia atau malah jadi sombong rohani karena merasa punya karunia. Itu bahaya laten. Oke, jadi ini bukan cuma teori ya, sangat aplikatif. Betul. Sumber Anda ini ngasih langkah nyata kok. Langkahnya apa aja tadi? Coba kita ulang sedikit buat Anda yang menyimak. Pertama, hidup sebagai persembahan yang hidup, tiap hari. Kedua, lawan arus nilai dunia yang nggak sesuai. Ketiga, temukan dan pakai karunia Anda, tapi dengan rendah hati ya, untuk melayani. Dan terakhir, jaga kesatuan komunitas iman Anda. Aktif berkontribusi. Itu dia, poin-poin pentingnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif ya yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Boleh apa tuh? Gini pertanyaannya, bagaimana Anda secara konkret dalam keseharian Anda bisa lebih utuh lagi mempersembahkan seluruh keberadaan Anda? Jadi bukan cuma sebagian, tapi seluruhnya. Waktu Anda, talenta, energi, pikiran, hubungan Anda sebagai ibadah yang hidup dan sejati bagi Tuhan. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Iya, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.